terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Apakah saudara penasihat hukum dari terdakwa Veronica? Saudara PU sah? Iya benar, sah yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negara Tipikor Kota Semarang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Saudara terdakwa, PHPU demikian putuskan secara dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dengan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan dan sela ini pada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubung dengan panitera. Bagaimana saudara PU sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Veronica bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP bagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Veronica dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan pemerintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. Menetapkan agar Veronica membayar uang pengganti sebesar 5.288.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Veronica dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar 1.707.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Veronica sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.287.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.908. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Silahkan saksi dipanggil ke persidangan. Kepada saksi pertama, Saudara Nabila, silakan masuk ke ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Nabila, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Ya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Ya saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP. Sebelumnya diminta keterangan saudara akan bersumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah dijanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum Saudara Veronica. Terima kasih yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 19. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara. Terima kasih saudara Ayana. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa dan hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan. Menyatakan bahwa terdakwa Veronica terbukti secara sah dan meyakini bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan. Menyatakan bahwa saudara Veronica terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan pembayaran ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi